Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad, dan tema sekarang adalah larangan menggunakan kata-kata aku. Larangan menggunakan kata-kata aku yang bernada semacam ujub lah gitu ya. Aku ya. Tapi ini ada satu baris yang belum dibahas kayaknya. Kan kemarin itu terakhir ya, larangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta warhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika kau mau, itu ya. Terakhir itu kan. Jadi kita dilarang dalam berdoa mengatakan ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Jadi nggak gantung doa itu. Itu larangan membaca doa dengan secara menggantung seperti itu. Kalau minta ampun saja, tapi jangan ada kata in syi'ta, jika engkau berkehendak atau jika engkau mau. Ya Allah, ampuni aku insyaallah, ya Allah ampuni aku insyaallah, nggak boleh. Ya. Kalau doa mah harus tegas, tidak boleh menggantung. Nah di sini ada larangan seseorang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika kau mau, dan rahmati aku jika kau mau. Itu ada di hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Nggak boleh doa menggantung. Malaikat lagi kalau tahu itu mah pasti marah. Mana ngadoa naon teu jelas gitu. Ngadoa we teu jelas gitu. Apalagi yang lainnya. Berikutnya, ini masih satu baris dari situ ya. Larangan banyak bersumpah. Banyak bersumpah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Ya. Sedikit-sedikit wallahi, wallahi sekarang jadi kebiasaan. Jadi orang-orang baik orang Arab menyebut wallahi atau orang kita menyebut demi Tuhan, demi Allah. Itu jangan terlalu sering diucapkan. Kenapa? Kalau sering diucapkan, justru nanti pas sumpah benerannya tidak ada tekanan, tidak ada terasa itu sumpah gitu. Itu ada di hadis riwayat Muslim ya, Sahih Muslim nomor 1607. Larangan banyak bersumpah. Kita sebagai orang Muslim, orang mukmin dilarang oleh Nabi untuk banyak bersumpah. Terutama yang banyak bersumpah itu tukang dagang. Orang Arab itu kalau wallahi bari jualan tuh. Orang itu juga sama, banyak bersumpah. Makanya kata Nabi, pedagang yang tidak jujur itu ditemani dengan setan. Pedagang yang tidak jujur ditemani setan dan tidak mendapatkan keberkahan dari dagangannya itu. Lalu di dalam hadis lain bahwa pedagang itu adalah orang yang paling harus banyak beristighfar. Ya. Tukang dagang adalah orang yang paling banyak beristighfar. Kenapa? Karena banyak wadulnya, banyak sumpahnya. Banyak sumpah dan banyak wadul. Makanya kata Nabi, hendaklah pedagang itu di setiap waktunya banyak beristighfar karena banyak itu. Yang ketiga,
Dan yang pertama harus jujur, yang kedua harus banyak istighfar karena banyak bohong dan sumpahnya. Yang ketiga adalah para pedagang itu hendaknya banyak bersedekah karena itu menutup kesalahan-kesalahannya waktu berdagang. Sedekah itu sebagai penebus. Nabi SAW bersabda, hendaklah para pedagang itu selain beristighfar juga banyak-banyakin bersedekah. Kenapa? Karena itu menutup kesalahan dan kekurangannya saat dia melaksanakan jual beli. Itu cara menutupi dosa yang dilakukan ketika kita berdagang. Karena itu kadang tidak terasa. Wah Pak, punten Pak, ieu mah teu ditu nage teu kenging Pak, ieu mah. Teu labet teu ditu nage, padahal itu sudah masuk keuntungan di situ, modal sudah masuk. Tapi bilangnya punten Pak, ini belum masuk dari sananya gitu. Dia berdusta. Padahal itu udah masuk. Atau mungkin dia ingatnya yang masuk itu yang barang lain bukan barang ini gitu. Tapi dia bilang, "Wah, Pak, atuh telebet Pak 2000 Pak, punten." Gitu. Kadang dengan sumpah demi Allah Pak, wallahi ini belum masuk Pak. Nah itu hendaklah ya tukang dagang banyak beristighfar, banyak bersedekah dan untuk mengurangi sumpah dan wadulnya supaya dia termasuk pedagang yang jujur. Kalau pedagang itu jujur, pedagang itu baik, maka kata Rasul dia akan bersama para aulia as-solihin. Bahkan dalam hadis itu para anbiya'i wal aulia. Pedagang yang jujur kelak di akhirat akan bersama para syuhada dan para aulia, para wali-wali Allah, para syuhada atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pedagang yang baik yang jujur besar juga balasannya. Pedagang yang buruk tidak jujur, banyak dusta, besar juga dosanya. Atau mah mending ulah dagang, ya jangan, dagang itu justru pintu rezeki yang paling besar. 9 dari 10 pintu rezeki dari berdagang. Tis'a a'syad rizqi fit tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki itu banyaknya di dagang, jualan. Tapi jangan menjual kehormatan ya. Menjual kehormatan dengan harga yang murah. Menjual negara dengan harga yang murah. Menjual kedaulatan dengan harga yang murah. Waliyahzubillah. Pasal berikutnya atau tema berikutnya adalah larangan menggunakan kata aku masih ada lagi. Maaf, masih ada lagi. Wa minha ayyuhaddis ar-rajulu bi jima'i ahli. Nah, ini jarang diperhatikan orang-orang ini. Larangan menceritakan pengalamannya saat bercinta dengan istrinya. Udah diceritakan. Dirahasiakan. Jangan diceritakan terkait dengan hubungan seksualitasnya pasangan ya. Kalau kita kan kayak seperti biasa kayak gitu ya, misalkan pagi-pagi ngobrol di kantor, oh tadi puting guys ya. Tadi puting guys ya. Kumaha, itu tidak boleh diceritakan, apalagi teknisnya, apalagi detailnya. Tidak produktif lah. An yuhadisa, di antara larangan dari Rasulullah SAW adalah an yuhadisa, bercerita rajulu seseorang bijima'i, hubungan seksualitasnya ahlihi, bersama istrinya atau suaminya, pasangannya. Wa ma yakunu bainahu wa bainaha kama yaf'aluhu safalah, tapi itu biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh. Orang bodoh, orang caliwara, orang gering, jelma gering biasana sok ngobrolkeun bab kitu antar sesama mereka. Nah ini ada larangan khususnya dari Rasulullah SAW. Kalau orang terdidik, orang berilmu, orang yang punya adab, dia tidak akan menceritakan itu. Tapi orang safalah, jahalah, orang jahil, orang rendahan, itu mereka biasa mengobrol atau menceritakan hubungan seksualitasnya. Lihat sekarang di medsos. Di medsos itu udah laki istri itu sudah bebas ya, menceritakan apapun yang dia lakukan, entah bohong demi konten, entah memang itu betulan. Yang jelas Rasulullah SAW melarang seseorang menceritakan hubungan seksualitasnya dengan pasangannya. Nah baru sekarang ini larangan menggunakan kata aku dengan nada ingin beda atau ujub.
bahkan disebutkan pasal khusus di sini, tidak digabungkan dengan yang kemarin-kemarin larangan kata-kata yang diucapkan atau apa yang boleh, apa yang tidak boleh dari perkataan. Itu kan umum, banyak contohnya. Ini ada tema khusus, larangan menggunakan kata aku. Kita kan dikit-dikit aku itu loh. Saya, aku, orang. Hindari banyak menggunakan kata saya atau aku. Saya pernah baca buku Dale Carnegie, itu ahli karakternya di Amerika. Pikirannya seperti pikiran seorang muslim, padahal dia bukan muslim, tapi tentang karakter dan perilaku dia seperti seolah mendalami kitab suci Al-Quran secara dalam gitu. Makanya oleh para syekh di Timur Tengah pun penelitian dan ucapan dia banyak dijadikan referensi, ya, dijadikan sebagai rujukan ya, ketika menerangkan tentang bab akhlak, bab karakter dan sebagainya. Namanya Dale Carnegie. Kalau di Indonesia judulnya itu sudah diterjemahkan, berpikir dan berjiwa besar. Ya, ada lagi How to Influence the People, bagaimana mempengaruhi orang-orang. Itu bukunya bagus sekali. Kata beliau bahwa orang kalau ketika ngobrol banyak menggunakan kata saya, itu berarti orang itu memang egois. Dan ada keangkuhan, kesombongan yang terselip di hati kecilnya. Di balik relung jiwanya itu dia memiliki karakter sombong. Kalau orang sedikit-sedikit aku, saya, itu tipikal orang egois. Maka dihindari. Ternyata hal itu juga sudah dicela oleh Al-Quran dan juga hadis. Coba saya bacakan. Wal yuhdharu kullal hadari. Hendaklah dijauhi, diwaspadai dengan kewaspadaan yang tinggi. Min tughyani, dari keangkuhan lafaz ana, aku, wali, milikku, wa indi, punyaku. Pokoknya hindari kata punyaku, milikku, dan aku. Fa inna hadhil alfad as-salasah, tiga kosakata itu ubtuliya biha iblis wa fir'aun. Iblis dan Fir'aun menjadi sesat. Iblis dan Fir'aun itu kesesatannya bermula dari perkataannya yang selalu anak, indi, li, punyaku, milikku, aku. Itu tanda kesombongan. Wa Qarun juga sama. Jadi iblis, Firaun, Qarun, dedengkot kezaliman di muka bumi. Ya, itu adalah karena mereka kosakatanya adalah selalu aku. Satu iblis dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah menceritakan gimana iblis ketika tidak mau sujud dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya, dari Adam. Aku lebih baik darinya, dari Adam. Di iblis. Lalu Fir'aun dalam surat Az-Zukhruf ayat 51 dia berkata li mulku Misra, punya akulah kerajaan Mesir. Nah, gitu. Jadi orang kafir atau orang sombong, orang angkuh, meskipun dia tidak kafir, perkataannya begitu. Li mulku Misra, akulah yang memiliki kerajaan Mesir. Itu perkataan seperti itu berbahaya karena menyelipkan kesombongan dan keangkuhan. Lalu Qarun di dalam surat Al-Qasas 78, Qarun mengatakan utituhu ala ilmin indi, aku bisa seperti ini karena kemampuanku, karena ilmuku, karena kehebatanku. Qarun yang kita pernah jelaskan, harta Qarun itu saking banyaknya disimpan dalam bentuk emas bergudang-gudang. Saking gudangnya banyak, kunci gudang emas itu tidak bisa dibawa kecuali oleh sekawanan onta. Ya. Kalau kunci gudang masih dibawa sama manusia, paling 3 gudang kan? Paling 3 gudang, 4 gudang. Ieu teu kabawa kunci lagi. Kunci gudangna teu kabawa ku manusia, harus sama onta. Wa inna mafatihahu, itu ayatnya. La tanu'u bil usbah, sesungguhnya kunci-kunci gudangnya Qarun saking banyaknya, la tanu'u bil usbah, dibawana ku sekawanan onta. Luar biasa. Saking berat.
Berarti emas itu kiloan gitu mah. Bukan hanya 1 gram 2 gram sedikit penuh. Nah, dia mengatakan ini karena kemampuanku, kehebatanku, ilmuku. Kan saya mau kuliah 10 tahun misalkan. Kan saya mah pelatihan, kan saya mah berbisnis, saya mengembangkan diri ya. Saya berlatih menimba ilmu kepada senior, apalah alasannya. Makanya saya bisa mendapatkan kekayaan sampai saat itu. Nah, dia lupa mengatakan bahwa hadza min fadli rabbi. Ini semua titipan Allah. Ilmu semua karunia dari Allah. Ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ilmu yang ku dapat juga tisahlah melainti Allah. Kemampuan yang dia punya dari siapa? Dari Allah. Kehebatan dia berusaha berbisnis dari siapa? Dari Allah. Dia tidak menyadari bahwa kemampuan dan kehebatannya itu sumbernya dari Allah. Dia hanya mengatakan ini semua harta yang aku dapati dari jerih payahku dan kehebatanku untuk mencarinya. Sekarang orang-orang sekarang banyak tertimpa hal-hal semacam itu. Bahwa ini keberhasilan adalah keberhasilan kita bersama, keberhasilan saya dan kolega, keberhasilan saya dan keluarga. Itu adalah ungkapan seperti yang diucapkan oleh Qarun beberapa ribu tahun yang lalu. Dalam ayat Allah mengutip perkataan Qarun, utituhu ala ilmin indi. Semua yang kudapati ini adalah karena ilmu dan kemampuan. Alhamdulillah ya. Itu dalam surat Qasas ayat 78. Wa ahsanu ma wudi'at ana fi qaulil abdi anal abdul mudnibul khata'. Di dalam agama kita, konsep agama kita, justru perkataan ana itu sering diucapkannya pada saat ungkapan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, anal abdul mudnib. Ya Allah, aku adalah hamba yang paling banyak berdosa kepadamu. Al khata', banyak dosanya, banyak kekeliruan, kesalahannya. Al mustaghfir, yang datang dengan sepenuh permohonan minta maaf, minta ampun. Al mu'tarif, dan aku mengakui dosa-dosaku. Lihat doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, pengakuan dosa, wa a'udzubika binikmatika alayya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambi wa binikmatika ya faghfir li dzunuba illa anta. Nah, abu'u bidzambi itu pengakuan bahwa kita adalah hamba yang banyak dosanya, banyak kotornya, banyak kesalahannya. Itu sebuah mu'tarif, pengakuan di hadapan Allah bahwa kita banyak dosa. Wa nahwu, dan yang semisalnya. Wali fi qauli, dan ungkapan punyaku fi qaulihi li al-dabu adalah pengakuan terhadap dosa. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah aku banyak kesalahan, ya Allah aku banyak kefakiran, ya Allah aku banyak kemiskinan, aku banyak kehinaan. Disebutkan jenis-jenis dosanya. Disebutkan di hadapan Allah kan? Di hadapan Allah disebutkan. Karena curhat di hadapan Allah itu adalah curhat yang paling aman. Mengaku di hadapan Allah adalah mengaku yang paling aman. Tapi saat menyebutkannya ulah tarik-tarik, bisa gigireun apalin. Ya Allah, aku pernah berbuat dosa, menzalimi seseorang. Gigireun teh. Oh iya, jelmaan. Jadi jangan terlalu kencang. Curhat di hadapan Allah, mengakui dosa, mengakui kesalahan, mendetailkan permasalahan di hadapan Allah itu curhat yang aman, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu di hadapan manusia. Ya Allah, aku banyak dosa, aku punya kefakiran, aku punya kemiskinan, aku punya kekurangan ya Allah. Tuh. Jadi ucapan akunya sebagai pendosa, ucapan punya akunya sebagai kesalahan dan kefakiran. Jadi curhat fakir, curhat miskin, curhat hina, curhat teraniaya di hadapan Allah mah boleh. Ya Allah, aku adalah hamba yang sangat-sangat kekurangan. Tidak punya harta, tidak punya benda, tidak punya pangkat kedudukan, tidak punya kehormatan
maksudnya kehormatan tidak dihormati begitu, maka muliakanlah saya. Nah itu boleh kalau itu mengakui milikku tetapi di hadapan Allah dengan maksud adalah merendahkan diri. Wa indi fi qawlihi, atau ucapan ighfirli jaddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampuni seriusku, ampuni bercandaku, ampuni salahku, ampuni sengajaku, ampuni tidak sengajaku, dan ampuni seluruh yang aku punya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi mengaku di hadapan Allah bahwa segala sesuatu yang kita miliki mesti dimintai ampunan. Ya Allah, ampuni seriusku, ampuni candaku, ampuni bodohku, ampuni salahku, ampuni sengajaku, ampuni tidak sengajaku, dan ampuni seluruh kullu dzalika indi, ampuni seluruh yang aku miliki. Jadi itu anjuran Nabi SAW agar kita lebih banyak menggunakan kata aku dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibnu Qayyim, manusama kalah kumaha oge pikarunyaeun. Hamba tuh aku. Hamba tuh aku. Boleh. Iya, anal abdul mudnib, aku adalah hamba yang berdosa. Gitu kan. Ana al abdul mudnib, aku adalah hamba yang pendosa. Hamba yang miskin, hamba yang fakir, hamba yang datang dengan memohon maaf, memohon ampun, hamba yang datang dengan mengakui segala dosa. Ya. Hamba boleh, ana juga boleh. Ampuni aku atau ampuni hambamu ini boleh, di hadapan Allah itu dua-duanya boleh. Jadi kalau kita mau menggunakan kata aku, gunakanlah itu di hadapan Allah dengan segenap kerendahan dan rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tema selesai ya. Jadi tema yang tadi itu judulnya adalah larangan menggunakan kata aku, punyaku, dan juga milikku. Karena itu ada kesombongan di dalam nada tersebut. Berikutnya adalah Kitabul Jihad, bab tentang jihad. Udah berat ini mah, udah minum kopi heula ya. Bismillah. Masyaallah. Segar. Babul Jihad, bab tentang jihad. Lamma kana al-jihadu dhirwata sanamil islami wa qubbatihi. Jihad adalah puncak ibadah dalam Islam dan kubahnya agama Islam itu jihad. Kubbatul Islam jihad. Kalau ada masjid, yang paling tinggi di masjid apa? Kubah. Kalau kita lihat gedung tinggi, yang paling tingginya atas itu kubah. Kalau kita di Timur Tengah, gedung-gedung itu kan ada yang arsitekturnya kubah. Kubah itu adalah sesuatu yang paling tinggi yang ada di sebuah tempat. Nah, kubahnya Islam itu adalah jihad. Wa dzirwatus sanam. Sanam itu kalau kita lihat onta, itu di badan onta ada yang gini, punuk atau pundak ya, yang suka ditaikin sama orang itu. Itu adalah tempat tertinggi di onta. Karena kalau kepala kan bisa di sini, bisa di bawah. Gini kan. Yang paling tinggi itu punuknya. Onta itu paling tinggi punuknya. Nah, punuknya ibadah Islam dalam Islam itu jihad. Jadi kalau kita maknai bahwa jihad itu kubah, jihad itu adalah punuk, berarti kesimpulannya jihad itu adalah pelindung dari semua ajaran agama Islam. Maka balasan orang yang jihad atau mati syahid tidak ada kecuali surga. Bahkan dijanjikannya juga bidadarinya 70. 100 tuh hadis umum, tapi kalau hadis khusus itu mujahid 70. Kalau kita gabungkan berarti 170. Digabungkan Pak Haji 170. Tapi udah jihad 100 wae. Kalau tidak jihad. Jadi hadis umumnya setiap orang dapat 100 bidadari, hadis khususnya mujahid itu dapat 70. Jadi kalau kita gabungkan dua dalil ini berarti
orang yang masuk surga plus dia punya amalan khusus berupa syahid itu jihad, berarti tambahkan 170. Kalau tapi dapat jihad kumaha. Ya. Satu tidak tepatnya, yang kedua orang tua mah kakek-kakek sudah uzur tidak bisa ikut jihad. Orang yang kaki jalannya sudah tidak ajak, orang yang buta, orang yang sakit itu sudah tidak diajak jihad karena mun jihad ge kalau ngaripuhkeun tentara nu lain. Laisa 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'alal a'wajih. Orang yang jalannya tidak tegap, tidak kuat, orang yang sakit, orang yang sudah lansia, itu mereka sudah diuzurkan untuk jihad, dipensiunkan dari jihad. Kenapa? Karena tadi kalaupun ikut khawatir justru menjadi faktor kekalahan pasukan Islam. Waktu ke rumahku yo donte barang-barang ini malah pasukan jadi repot. Jadi sudah. Tapi kalau masih muda, yang muda-muda, nah itulah yang diperintahkan. Tidak ada alasan kaum muda kalau sudah diseru oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke medan perang, bagi anak-anak muda itu tidak ada alasan. Pergi. Aki-aki atau sesuai di bumi. Ngajaga ibu-ibu aki-aki. Yang baru nikah juga dibebaskan. Enggak, baru nikah disuruh. Ya. Baru nikah justru disuruh. Ada seseorang yang belum belum puas berbulan madu, belum mandi junub, berjihad, kan meninggal di medan syahid, di medan jihad. Ketika mau dimandikan, gak usah dimandikan, dia sudah dimandikan oleh malaikat. Ghasalatul malaikah, dimandikan oleh malaikat. Nama sahabat itu Hanzalah. Jadi dia tuh ceritanya mohon maaf sekali, sedang berada di hadisnya itu sedang berada di atas perut istrinya. Tiba-tiba panggilan jihad, Rasulullah manggil kita berjihad. Gabret langsung. Pakai baju, muka pantok, pelenyeng. Ayo jihad, mana jihad? Belum mandi junub. Ikut perang, qadarullah dia syahid. Kata Rasulullah, enggak usah dimandi junubkan karena malaikat sudah memandikannya. Maka beliau julukannya ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Jadi ulah ya alasan, ayo jihad melawan orang-orang musuh kafir zalimin. Oh punten tak acan junub jangan. Punten tak acan ibak jangan. Kalau ada perintah itu karena fardhu ain, kalau sudah diseru itu langsung ngabret. Kalau orang yang tabrak mobil perlu dimandikan. Kalau sudah rusak banget mah jangan. Tidak bisa. Kalau masih bisa dimandikan. Kalau sudah hancur ya tidak usah dimandikan. Karena kalau dimandikan justru tambah rusak gitu. Wa manazilu ahlihi a'lal manazil bil jannah. Mujahid itu manzilah di surganya adalah a'la, yang paling tinggi. A'la yang paling tinggi dari ahli surga yang lain. Kama lahum ruf'ah fid dunya, kama lahum arifatu fid dunya, sebagaimana mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di dunia. Dihormati sebagai pejuang, dihormati sebagai pahlawan di dunia. Kalau mungkin dalam konteks kenegaraan diberikan tunjangan dan penghargaan, penghormatan jasa para pahlawan. Ya, anumerta. Bintang apa lagi itu? Banyaklah pokoknya penghargaannya. Itu di dunia. Di akhirat dia akan menempati posisi a'lal manazil fil jannah. Fahumul a'launa fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang punya kedudukan kehormatan yang sangat tinggi di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah SAW fi dirwatil ulya minhu. Rasul adalah orang yang paling puncak dalam ibadah jihad. Tidak pernah absen dalam mengikuti jihad kecuali ketika beliau sudah sepuh. Sudah usia 60-an, beliau sudah hanya menginstruksi pasukan dan mengutus komandan-komandan. Beliau tidak, karena sudah sepuh. Ya. Tapi ketika masih 40-an, itu beliau adalah orang yang paling utama dan paling punya peran di dalam jihad tersebut. Terdepan. Keberaniannya luar biasa Rasulullah SAW. Suatu hari pernah ada keributan di Madinah, di ujung kota itu. Gemuruh suara sangat ramai. Sahabat pada berkumpul. Ayo kita cek di sana ada apa. Berkumpul, nunggu satu-satu. Sahabat lain ngumpul, banyakan baru ngabring ke situ. Ketika mereka menuju tempat tersebut, sumber suara itu, mereka melihat ada sosok penunggang kuda
dari kejauhan menghampiri. Ternyata Rasulullah sudah duluan. Lalu mengatakan, "Udah, pulang kalian semua, nggak ada apa-apa." Itu keberanian Rasul. Jadi sahabat ngumpul lah, nyangan balad begitu. Nyangan balad bukan itu. Rasul mantep. Kulinyang gitu. Pastikan ada apa ini. Gitu ya. Itu pemimpin luar biasa. Tidak membahayakan rakyatnya. Beliau dulu yang maju. Pasti lihat tidak ada apa-apa, suara angin saja. Cuman anginnya memang agak beda begitu, mungkin kalau saking dahsyatnya, mungkin puting beliung lah zaman sekarang. Pulang lagi ke sini, ke Madinah. Yang kedua, perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang diikuti oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Sampai Allah menyindir, "Id a'jabatkum kasratukum." Kalian tertipu dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Jadi kenapa sangat banyak? Karena pasukan Hunain itu satu dari Madinah 10.000 orang, dan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam setelah Futuh Mekah itu ribuan orang. Jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya muncullah di dada kaum muslimin, wah, pimenangan ya mah Gus. Pasti menang ya mah. Itu. Mereka menyerbu dan mengepung kabilah Hunain. Suku Hunain sudah mengerahkan seluruh harta bendanya, emasna, perakna, pare-parena, korma-kormana, kekembonana, kabeh dikerahkan supaya tidak ada orang berpikir balik ke tempatnya, kabur. Istri-istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa, yang gadis, yang bujang, yang kecil dibawa semua. Supaya apa? Supaya pasukan Hunain tidak kepikiran pulang ke negerinya. Dibawa semua. Jadi kepikiran ngapain pulang? Orang istrinya juga di sini di medan perang, anaknya juga dibawa ke sini, harta bendanya dibawa ke sini, ngapain pulang? Udah nggak ada apa-apa. Sampai begitunya orang suku Hunain mempertahankan negerinya. Rasul SAW ketika itu memimpin perang. Dari puluhan ribu orang itu melawan suku Hunain, kocar kacir Pak kaum muslimin. Ngabret kalabur. Ribuan orang Mekah yang mu'alaf baru masuk Islam dan ribuan dari Madinah, ribuan semuanya kabur, tinggal genepan. Yang di baris depan tinggal genepan. Yang satunya adalah Rasulullah, lalu pamannya Abbas dan beberapa sahabat diantaranya Sa'ad dan lain sebagainya. Tinggal genepan, ribuan tinggal genepan, bayangkan. Keberanian macam apa yang begitu? Urang mah lamun pemimpin model gitu pangheulana juga lompat teh. Pasukan suruh ka hareup, urang lompat ka tukang. Alasan teh demi menjaga ibu kota supaya tidak direbut orang. Nah, Rasulullah SAW akhirnya mengambil segenggam tanah, lalu diawurkan ke arah orang Hunain dan menyebutkan syahatil wujuh, semoga wajah-wajah kalian digelapkan oleh pasir ini. Akhirnya orang Hunain kelimpungan, matanya itu pada kelilipan, dan orang kelilipan tuh nggak bisa perang Pak, gimana caranya? Nggak bisa perang. Gitu. Lalu Rasul mengatakan, ya Abbas, panggil orang-orang balik lagi. Lalu Abbas berteriak, wahai kaum muslimin, maukah kalian, tegakah kalian meninggalkan Rasulullah perang sendirian? Itu jiwa mereka terhenyak. Pemuda macam apa saya meninggalkan pemimpin atau rasulnya sendirian? Kau balik lagi, ribuan orang balik lagi. Pak tembal-tembal, balik lagi. Tegakah kalian meninggalkan Rasulullah perang sendiri? Akhirnya pasukan dalam jumlah cukup terkumpul lagi dan berhasil menumbangkan pasukan suku Hunain yang memang sudah muka mereka dibuat kelilipan oleh pasir yang Rasul lempar. Jadi di situ hikmahnya adalah Rasul SAW perang dengan cara yang sangat masuk akal dan manusiawi sebagai bentuk perjuangan. Buktinya tadi ada yang kabur, baik lagi, ada yang bilang. Tapi di samping itu juga beliau didukung oleh mukjizat, didukung oleh pertolongan dari Allah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Satu genggam pasir bisa membutakan ribuan pasukan Hunain, bisa menggelapkan pandangan ribuan Hunain. Itu kalau bukan pertolongan Allah tidak mungkin kan? Maka satu genggam itu adalah menjadi sabab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi unsur manusiawinya juga tidak dilepaskan. Apa tadi? Pasukan ribuan yang kocar-kacir karena takut melihat suku Hunain yang kuat, yang hebat.
dan balik laginya itu mereka dengan panggilan, seruan, itu adalah faktor manusiawi yang tidak bisa ditinggalkan dalam perjuangan. Artinya apa? Dakwah itu harus ada usaha ikhtiarnya, tapi nanti kemenangannya itu Allah yang ngatur. Kita mah cukup berdakwah, menyampaikan dan menyediakan ya, kondisi atau menciptakan kondisi di mana dakwah itu bisa tumbuh dengan baik dan sehat, lalu menyampaikan dakwah Islam. Adapun kemenangan itu nanti Allah yang akan men-setting dan mengaturnya. Fastaula ala anwa'ihi kulliha fajahada fillahi haqqa jihadi bil qalbi wal jinani wa da'wa wal bayan. Dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang paling benar. Beliau berdakwah dengan hatinya, berdakwah dengan qalbunya, jiwanya, berdakwah dengan penjelasan, ya, dengan ceramah, pidato, penjelasan, berdakwah dengan pedang dan berdakwah dengan asinan. Asinan itu pelana kuda, sinan itu pelana. Artinya apa? Berdakwah dengan menunggang kuda, pergi berjihad. Wa kana sa'atuhu mauqufatan 'alal jihad. Seluruh waktunya itu sudah diwakafkan untuk perjuangan. Rasulullah waktunya itu sudah diwakafkan untuk umat. Kita mah belum, Pak. Urang mah saeutik-eutik, punten tapi aya urusan keluarga. Punten tapi aya kaperyogian. Seluruh kegiatan dakwah kita, seluruh kegiatan keumatan kita, level kita mah masih mikirin aya keperyogian keluarga, aya kebutuhan keluarga, aya kepentingan keluarga, mengalahkan, menduakan kepentingan agama kita, karena kita belum mewakafkan diri kita untuk jihad, untuk dakwah. Itu level kita, itu posisi kedudukan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, masih mengutamakan kepentingan yang lain dibanding keutamaan agama. Itu menandakan bahwa kita memang belum mewakafkan diri untuk agama kita, untuk Islam, untuk dakwah kita. Kenapa orang dulu berhasil? Karena mereka mewakafkan diri mereka sepenuhnya untuk dakwah dan jihad fisabilillah. Biqalbihi, dengan hatinya, walisanihi, lisannya, wayadihi, dan tangannya. Walihadza kana arfa'al alamin dzikran. Maka beliau adalah orang yang paling tinggi sebutannya di dalam Al-Qur'an. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan derajatmu. Wa a'zamahum indallahi qadran, dan yang paling besar agung kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala makana jihadu a'daillah. Nah, disebutkan bahwa musuh-musuh manusia itu ada 3. Sebelum kita bicara jihad yang jihad yang hakiki, jihad pertempuran melawan kezaliman dan kekufuran, atau haqqal jihad, jihad yang sebenarnya, maka sebelumnya kita bahas dulu bahwa musuh kita di dunia ini ada 3. Satu adalah berupa manusia, orang kafir, orang munafik, orang memusuhi Islam. Yang kedua adalah musuh kita yang kedua adalah diri kita sendiri, nafsu kita, kecenderungan kita, jiwa kita, syahwat kita. Yang ketiga, dan ini yang paling dedengkotnya, musuh kita adalah setan. Jadi di dunia ini kita punya 3 musuh. Musuh yang paling tinggi itu setan dan iblis. Musuh yang kedua hawa nafsu kita sendiri. Musuh yang ketiga baru orang-orang kafir dan zalim yang memusuhi kita, yang menyerang kita. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, beliau mengatakan, tapi ini hadisnya dhaif ya. Meskipun hadisnya dhaif, tapi itu boleh dijadikan sebagai referensi. Kata beliau, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita sekarang kembali atau pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kata Rasulullah, jihad apa ya Rasulullah yang dimaksud? Jihad melawan hawa nafsu. Jadi mustahil orang bisa pergi ke medan jihad kalau dia sendiri belum mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Ya. Itu dhaif hadisnya. Karena ada Ibnu Ablah di situ yang
oleh kata para ulama hafalannya kurang cekatan, hafalannya tuh kurang paten gitu. Jadi untuk disahihkan itu oleh ulama tidak jadi didoifkan. Meskipun doif tapi boleh jadi referensi. Kata Imam Syafi'i, sadoif lagi hadis itu lebih tinggi dari qaulus sahabat, lebih tinggi dari perkataan sahabat. Nah, kata Rasulullah SAW, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Jihadul akbar. Jihad yang maksud besar itu jihad melawan hawa nafsu. Lamun can bisa hudang subuh jam 4, ulah berharap bisa jihad ke Palestina. Lamun orang belum bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras, zina, riba dan lain sebagainya, jangan harap bisa mengalahkan orang Yahudi di Palestina. Kalau kita belum bisa mengalahkan hawa nafsu kita, jangan harap kita bisa memenangkan agama kita. Mulailah kalahkan hawa nafsu. Setelah itu kalahkan setan, baru bisa dia mengalahkan musuh-musuh dalam bentuk manusia, yaitu jin dan orang kafir dan orang musyrik. Mungkin demikian penjelasan dari Zadul Ma'ad. Kita lanjutkan pulang berikutnya. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan kembali dapat mengkaji agama kita. Amin ya rabbal alamin. Walafumikum wallahu ta'ala bisawab. Wallahu ta'ala bimuradi wa ma taufiquna illa billah wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.